ada angin apa tiba-tiba aktivis mahasiswa ya, pergerakan mahasiswa termasuk juga bahkan anak-anak SMA mendadak kemudian mengkritik kebijakan Prabowo Gibran terkait makan bergizi gratis. Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini saya lebih spesifik, kita mau membahas soal makan bergizi gratis yang mendapat kritik tajam dari aktivis mahasiswa dan juga bahkan anak-anak SMA. Tak tanggung-tanggung, mereka turun ke lapangan guys untuk menyatakan penolakan terhadap makan bergizi gratis, termasuk juga adanya semacam kekecewaan mahasiswa yang menilai bahwa efisiensi anggaran yang diprogramkan oleh Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran dalam konteks anggaran yang dikucurkan untuk lembaga-lembaga pemerintahan itu ternyata justru mengangkat nilai SPP kayaknya begitu, sehingga di beberapa kampus SPP itu dinaikin yang akhirnya itu mencekik mahasiswa. Apakah seperti itu? Apakah memang demikian? Nah, saya juga nggak tahu kenapa ada siswa-siswa yang turun ke lapangan menolak kebijakan makan bergizi gratis. Tak tanggung-tanggung, mereka tidak hanya turun per kelas, bahkan satu sekolahan turun gitu. Itu kalau nggak salah di di Papua ya, di Wamena kalau nggak salah itu. Nanti kita cek di videonya. Tanpa berlama-lama, saya ajak dulu kita nonton video ini. Setelah itu kita akan diskusikan. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Selalu membuat negara ini menjadi susah, membuat kebijakan yang berlawanan. Kami kembali berapi seperti Presiden, menuntut paragas ketika oke gas sampai di poin Prabowo Gibran Jokowi. Hari ini kami kembali turun di jalan. Kami dari Aliansi Perubahan Tinggi Muhammadiyah, Aisyah, Indonesia, kami yang dari Bandung, dari Cirebon, kami dari Jatim, dari Jogja datang ke sini hanya untuk satu, menyuarakan bahwa keadilan harus ditegakkan di negara ini. Kami ingin orang satu, bahwa kesejahteraan harus ditegakkan di negara ini. Oke, ini banner yang diletakkan oleh mahasiswa sahabat Kompas.com meminta program ambisius menjadi korban, salah satunya mahasiswa karena UKT yang bisa naik sahabat Kompas.com. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup korban! Mas, dari mana kampusnya? Indonesia. Oh, itu di mana kampusnya? Kita dari Jakarta ada, Cirebon ada, sampai ke Karawang, bahkan tadi ada yang dari Cirebon juga. Di Cirebon juga ada. Mas, kemarin dengan adanya aksi ini, apa yang pertama kali menggugah hati Mas dari program yang mana gitu? Dari Presiden gitu? Baik, kita melihat kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial, sangat membawa polemik, efisiensi anggaran. Kita tidak pernah meminta untuk ada pengurangan anggaran, bahkan pemerintah telah salah untuk mengurangi anggaran di bidang pendidikan, dan itu harusnya tidak boleh. Amanat konstitusi mengatakan bahwa pendidikan itu harus dijunjung tinggi dan harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Tapi kenapa pemerintah malah memotong anggaran itu sebesar 13 triliun lebih? Nah, dari Mas sendiri katanya UKT mau naik ya, dan itu dirasakan di kampus Mas. Kalau kami dirasakan pada pengguna beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Gini, kita melihat sekarang banyak teman-teman kita yang dari daerah yang mereka mengandalkan Kartu Indonesia Pintar untuk berpendidikan. Kalau misalkan ini dipangkas, sekarang kita lihat di Jakarta ini masih banyak orang-orang yang tidak mampu untuk berpendidikan, tapi kita lihat di daerah lebih parah lagi. Apalagi kalau ini dipangkas, aduh tolonglah pemerintah dipikirkan lagi. Mereka ini masih pengen punya mimpi yang tinggi untuk berpendidikan. Jadi tolong agak-agak dipikirkan mengenai itu. Kita marah, kita punya keresahan karena apa ya?
mereka merekrut tim sus, mereka ini punya kebijakan, tapi tolong pendidikannya dipikiri, jangan orang-orang itu aja yang dinaikkan gitu. Kita masih punya mimpi yang tinggi. Terima kasih. Berarti kalau dari sisi kampus sendiri udah ada peringatan mau kenaikan UKT gitu, atau kenaikan KIP segala macam dipotong. Potongan pemakasan kita kan selalu lihat di media sosial sudah ada. Mengenai penerapannya seperti apa kita belum tahu, tapi kita menekan untuk pemotongan itu sampai terjadi, karena kita melihat teman-teman kita yang di luar daerah. Oke, siap. Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Muhammad Jiran Sabili. Muhammad Jiran Sabili. Jiran Sabili. Zidan. Kalau Masnya? Amru. Mas Amrun. Amru. Masih semester berapa semua ini? Saya semester 5 dan ini junior saya. Ini kebetulan sekretaris departemen saya. Saya dari Kepala Departemen Kajian Aksi dan Strategi Muhammadiyah Jakarta Fakultas Hukum. Oke. Terima kasih banyak ya. Pendidikan dan kesehatan. Maka satu kata kawan-kawan. Apa kawan-kawan? Maka satu kata kawan-kawan. Apa kawan-kawan? Hidup korban. Hidup korban. Saya harapkan yang ada mahasiswa di sini satu instruksi dan satu komando, sehingga pada hari ini aksi kita benar-benar berdampak pada masyarakat miskin kota kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan ya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Sekian dan terima kasih. Tetap kita satu komando kawan-kawan dalam beberapa hal, dalam beberapa aspek. Dan kita sama-sama bergerak pada hari ini. Oke, salam. Baik, terima kasih Bapak Koordinator Pusat Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia, Presyogi, atas orasinya. Baik kawan-kawan, untuk memulai sebelum kita orasi selanjutnya dari Presma maupun dari kawan-kawan. Oke, sahabat Pas.com, ini juga kita barusan mendengar keterangan dari mahasiswa yang nuntut dengan banyaknya program-program, sedangkan permasalahan pendidikan yang mereka rasakan saat ini masih belum signifikan gitu ya. Artinya dari UKT Kartu Indonesia Pintar berpengaruh, apalagi dengan teman-temannya yang di luar Jakarta maupun yang dari Jakarta terhambat karena beberapa program dan beberapa efisiensi. Namun tadi dicolek juga oleh salah satu mahasiswa ya, Zidan, bahwa ada beberapa pelantikan staf sus, tapi permasalahan ini masih klise di masyarakat gitu, sahabat Pas.com. Nah, tadi juga saya sempat bertanya, apakah ada beberapa aliansi mahasiswa yang datang ke sini? Menurut mereka ada beberapa yang masih tertahan, yang masih mengalami kemacetan, bahkan hujan masih mengguyur di kawasan Patung Kuda ini, sahabat Pas.com. Ini saya agak menjauh karena takut suaranya tidak terdengar gitu ya. Oke, sahabat Pas.com, terima kasih. Oke guys, ternyata data yang dipakai oleh teman-teman mahasiswa untuk melakukan aksinya di lapangan menuntut agar tidak terjadi pemangkasan atau dengan dalih efisiensi pemerintah Prabowo Gibran, medsos. Data yang dipakai itu medsos. Aduh, sangat terendahan sekali ya teman-teman aktivis ini, teman-teman mahasiswa melakukan aksi di jalan yang sebenarnya menurutku secara komprehensif pengetahuan dan juga apa yang menjadi motivasi gerakan mereka masih belum mendapatkan kata substansi, tidak signifikan apa yang mereka tuntut. Dan sesungguhnya mereka akhirnya terlihat sangat menjadi korban politik gitu, korban informasi yang barangkali tidak nyampe dipahami secara komprehensif. Bahwa efisiensi anggaran ini sudah juga dimanfaatkan secara politis oleh orang-orang atau mereka-mereka yang barangkali merasa bahwa dengan pemangkasan program atau pemangkasan anggaran ini yang biasanya ada lahan korupsi, ada tindakan berleha-leha, ada program-program pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu yang sebenarnya hanya menghambur-hamburkan uang tapi tidak substansial, padahal di situ mereka bisa dapat semacam anggaran, bisa mendapatkan tambahan-tambahan pundi-pundi keuangan. Oknum-oknum inilah yang sebenarnya merasa sakit hati dengan kebijakan untuk kemudian yang berkaitan dengan pemangkasan anggaran ini, guys. Jadi sebenarnya kalau efisiensi yang dimainkan atau yang dikelola oleh pemerintah Prabowo Gibran ini seharusnya diapresiasi.
Dan kita harus mengakui bahwa terlalu banyak kegiatan-kegiatan pemerintah yang sebenarnya tidak substansial dan tidak signifikan untuk kemudian menggunakan anggaran yang begitu cukup besar. Ya, itu harus kita pahami gitu. Nah, pemangkasan anggaran bukan berarti kemudian itu mencekik rakyat, mencekik mahasiswa dalam konteks anggaran-anggaran terutama pendidikan gitu. Sampai dengan saat ini belum terdengar informasi bahwa Kartu Indonesia Pintar atau beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa kemudian itu dipangkas. Sampai dengan saat ini tidak ada informasi yang dimaksud dengan kebijakan untuk meminimalisir anggaran pendidikan seolah-olah itu bersentuhan langsung dengan apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa, apa yang menjadi keinginan mahasiswa. UKT juga di beberapa kampus ya tetap sama, tidak ada kenaikan kan gitu. Tidak ada kenaikan UKT oleh karena efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo. Karena memang yang dimaksud dengan efisiensi ini adalah memangkas program-program yang tidak substansial. Ya, kalau memang kebetulan ada kampus yang menaikkan UKT-nya gara-gara pemangkasan anggaran ini, sebenarnya bukan pemerintah Prabowo Gibran yang dihajar, tapi memang manajemen kampusnya yang bermasalah kan gitu. Dan memanfaatkan isu ini akhirnya kemudian membebankan kepada mahasiswa yang bisa saja mempolitisasi kebijakan efisiensi anggaran dan menjadikan mahasiswa sebagai alat untuk mengontrol pemerintah tapi kebablasan. Kan pola gerakannya seperti itu. Ya kenapa saya berani bilang seperti ini? Iya dari mahasiswanya tadi, cara ngomongnya aja seperti itu. Ternyata yang mereka maksud datanya sudah ada. Data apa? Medsos. Ya medsos ini kan kebijakan politik gitu. Pemangkasan anggaran ini harusnya kita syukuri karena ada yang lebih prioritas. Bukan juga karena ambisi makanan bergizi gratis semata. No, bukan cuma soal itu. Karena efisiensi ini adalah untuk membuat jangan sampai bocor anggaran kita gitu. Makanya nanti kita akan lihat ada pernyataan dari Pak SBY atau ada pikiran-pikiran Pak SBY yang kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah sesuatu yang tepat sebagai seorang presiden yang mengontrol bagaimana anggaran APBN dan APBD kita itu betul-betul tidak terjadi kebocoran sehingga efisiensi itu penting. Kenapa harus ada efisiensi? Berarti ada program kerja, ada program atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah kita baik di daerah dan juga di pusat yang ternyata itu tidak substansial, tidak signifikan, tidak bersentuhan langsung dari kepentingan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Makanya Prabowo dengan ide briliannya, dia memang menyelamatkan anggaran kita untuk masa depan Indonesia juga gitu. Nah sekarang sebelum kita ke PSBY, saya mau perlihatkan kepada kalian ini anak siswa ya, bukan mahasiswa nih. Anak siswa yang ada di Papua nih, Wamena, ini mereka turun ke jalan. Nggak jelas juga substansi apa yang kemudian mereka tuntut. Tapi yang jelas mereka menolak makanan bergizi gratis. Aneh-aneh aja ini guys. Dan Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut sesampainya Dep Jaya Wijaya aspirasi kepada pemerintah daerah hingga pusat disampaikan oleh para pelajar tersebut. Para pelajar itu menggelar long march sembari membentangkan spanduk berisi penolakan tegas terhadap program makan bergizi gratis. Kelanjutan aksi ini menyusul negosiasi dengan pihak kepolisian setelah sebelumnya sempat dibubarkan. Pelajar sempat berkumpul di jalan utama, tepatnya di dekat jembatan Kali Om-Om, sembari melanjutkan orasi. Selain menunggu pelajar dari berbagai sekolah lainnya ikut bergabung, mereka juga menyampaikan aspirasi-aspirasi yang sudah mereka siapkan. Dikabarkan masa aksi lalu bergerak ke kantor DPRD Jayawijaya dengan pengawalan aparat keamanan. Kericuhan sempat terjadi dalam aksi ini lantaran kepolisian mengambil tindakan pembubaran paksa hingga menimbulkan kekacauan. Pantauan dari tribunpapua.com, lokasi kejadian. Aksi ini diikuti oleh para pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena dan didominasi pelajar sekitar Hom-Hom Wamena Kota. Masa aksi awalnya bergerak dari sekolah mereka menuju kantor DPRD Jayawijaya tersebut. Nah, niat mereka untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat sebelumnya sempat terhalang oleh barikade aparat kepolisian di depan jalan masuk kampus 2 Yapis Wamena. Sempat terjadi negosiasi antara perwakilan siswa dan pihak kepolisian. Polisi meminta agar para siswa membubarkan diri dan kembali ke sekolah. Akan tetapi, negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil. Puncak ketegangan terjadi ketika seorang anggota kepolisian mencoba menegur seorang siswa, kemudian cekcok mulut dan saling dorong tak terhindarkan.
sontak memicu reaksi dari siswa lainnya yang kemudian terlibat bentrok dengan aparat. Situasi yang semakin tidak terkendali membuat aparat kepolisian mengeluarkan gas air mata dan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Para siswa yang tak terima dengan tindakan tersebut membalas dengan melemparkan batu ke arah polisi. Atas aksi tersebut, 15 siswa dikabarkan telah diamankan oleh aparat kepolisian. Staf LBH Papua, Imanus Komba, membenarkan terkait penahanan para siswa imbas demo tolak makan bergizi gratis tersebut. Pihaknya mengatakan telah mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heramua Enakota, Jayapura, Papua pada Senin 17 Februari 2025 waktu setempat. Sampai berita ini ditayangkan pada Senin 17 Februari 2025, sekira pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan aksi demo para pelajar di Wamena menolak makan bergizi gratis tersebut. Oke guys ya, sebenarnya secara ringan bagus juga sih mereka menuntut pendidikan gratis ketimbang makan bergizi gratis. Aku setuju, tapi kalau mau bijak lebih baik begini. Jangan hanya makan bergizi gratis, pendidikan pun kalau bisa harus gratis. Dan gratis, betul-betul merata gratis guys. Karena memang kita harus akui bahwa lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan juga oleh terutama swasta, itu memang masih mencekik anggaran untuk biaya sekolah. Itu sangat berasa, itu saya harus akui. Dan kita harus apresiasi kalau aksinya dalam konteks bagaimana menuntut agar makanan bergizi gratis itu ditolak, tapi yang diutamakan adalah pendidikan gratis. Nah, tapi kalau aku sih lebih tepat makanan bergizinya jalan, terus pendidikannya juga ikut gratis, kan gitu. Itu lebih tepat gitu. Entah dengan pola seperti apa dan bagaimana, ya itu kita serahkan kepada pemerintah aja, harus cari solusi gitu. Karena memang masih berasa sekali, tidak hanya di swasta ya, di pendidikan swasta, di pendidikan yang dikelola oleh pemerintah kita masih berasa, kalaupun bukan SPP, biasanya ada anggaran-anggaran yang harus dikeluarkan oleh siswa yang untuk diberikan ke sekolah-sekolah gitu. Entah itu gurunya yang jualan buku, entah itu ada kebijakan iuran dan lain-lain sebagainya, itu masih ada di beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Nah, apalagi swasta yang angka SPP-nya itu cukup signifikan. Nah, mending seperti itu ya. Tapi aku heran ya, kok bisa ada siswa-siswa yang kemudian turun ke lapangan termobilisir dengan baik seperti itu. Itu menurutku adalah bagus. Kalau yang siswa ini aku suka. Ya, karena mereka sederhana sekali ya, demo kemudian meminta adalah pendidikan gratis. Ya, bahwa kemudian mereka embel-embelkan dengan menolak makan bergizi gratis, ya itu soal bunyi-bunyian saja gitu. Tapi yang mahasiswa tadi aku nggak dapat substansi dari pergerakan mereka gitu. Terlihat sekali kosong, tidak agitasi pergerakannya dan juga manajemen aksinya nggak maksimal. Jadi kualitas teman-teman mahasiswa yang ada di Jakarta itu aku pikir perlu di-upgrade lagi cara berpikir mereka dan aksi-aksi mereka. Nah, sekarang kita dengarkan nasihat dari Pak SBY. Ini bagus guys, untuk kita dengarkan bagaimana cara pandang seorang presiden untuk membijaksanai agar APBN dan APBD itu tidak bocor. Kita dengar. Kadang-kadang juga bersifat kompleks kait-mengait. Karena kebijakan fiskal itu bersentuhan dengan namanya political economy. Yang dipikirkan oleh presiden, oleh pemerintah bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, ya, aspek politik. Oleh karena itu Pak Prabowo pasti memikirkan keseluruhan economic policy beliau, termasuk kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan semua aspek itu. Itu dulu. Ini understanding kita on economic policy, political economy, dan kebijakan fiskal, APBN, APBD. Nah, sekarang benar Pak Prabowo memerintahkan untuk melakukan efisiensi, memerangi inefisiensi. Menurut saya tidak salah, betul, gitu ya. Kemudian dari situ pemerintah melakukan yang disebut pemangkasan anggaran yang jumlahnya cukup besar karena 10% dari total government spending, yaitu 306 triliun.
Pertama, penglihatan saya seperti ini. Berarti APBN 2025 yang jumlahnya 3.600 triliun yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi, ketika dijalankan baru 3-4 bulan, dia anggap tidak mungkin dijalankan dengan konstruksi seperti itu. Artinya apa? Pak Prabowo harus melakukan perubahan. APBN 2025 produk dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dan itu boleh, itu sah. Saya juga begitu dulu tahun 2004. Nah, oleh karena itu menurut saya itu hak Pak Prabowo untuk melakukan penyesuaian dan perubahan. Yang saya senang hari ini, saya mendengar hari-hari terakhir ini pemerintah bersama DPR mulai bekerja. Kalau diubah seperti apa perubahannya? Kalau dilakukan pemangkasan, pemangkasannya sebesar apa? Untuk sektor apa? Untuk kementerian apa? Pusat dan daerah seperti apa juga? Saya suka. Mengapa saya suka? Pertama, pemerintah dan DPR tidak melanggar konstitusi. Sebab APBN itu dibuat oleh Presiden dan DPR. Begitu bunyinya Undang-Undang Dasar. Kalau tiba-tiba pemerintah mengubah sendiri, atau DPR mengubah sendiri, melanggar konstitusi. Nah, dengan duduk bersama ini bagus, wonderful. Artinya nanti apapun yang disepakati, that's it. Karena sah menurut Undang-Undang Dasar. Dan Pak Prabowo tidak salah karena proses ini sedang berlangsung. Itu menurut saya, dan ya memang meskipun sudah lewat, sebetulnya bisa dijelaskan mengapa harus dilakukan pemotongan sebesar ini. Jadi kalau bukan Pak Prabowo sendiri, bisa Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, siapapun lah, pemerintah menjelaskan secara gamblang kepada rakyat, tidak terjadi spekulasi, rumor, ini, itu yang bikin tidak sehat politik kita. Tapi sudah lewat, yang penting sekarang sudah duduk bersama DPR sama pemerintah. Begitu. Nah, tentang makan bergizi gratis, MBG. Saya melihatnya begini. Itu janji kampanye Presiden Prabowo. Beliau menepati. Banyak kandidat, janjinya banyak sekali, yang ditepati sedikit sekali. Beliau memilih berjanji dan ditepati. Yang kedua, saya lihat tujuannya bagus. Ini urusan kesehatan anak, calon human capital yang unggul, dan juga bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. So good. Melihatnya begini, sekarang sedang diolah tentunya dengan perubahan APBN 2025. Berapa porsi untuk MBG itu? Harapan kita jumlahnya pas, sesuai dengan kemampuan APBN kita, sesuai juga dengan tujuan dari dilaksanakannya program MBG itu. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau konsepnya benar, sistemnya benar, implementasinya benar, sangat mungkin pergerakan ekonomi lokal itu terjadi. Ada turunan dari bagaimana penyediaan untuk makanan seluruh Indonesia yang jumlahnya jutaan manusia. Jadi if everything is going well, pastikan betul sistemnya bagus, konsepnya benar, implementasinya juga bagus, ada tambahan pergerakan ekonomi lokal. Tentu bagus. Create more jobs. Ada peningkatan daya beli untuk local population, itu bagus. Nah, yang harus dicegah, ini pesan saya sebagai yang mendukung pemerintahan sekarang ini, pastikan tidak ada justru inefisiensi dalam implementasi program makan bergizi gratis ini. Jangan ada kebocoran di sana-sini. Justru yang lain mengalah karena untuk ini, kalau ini malah ada inefisiensi, tidak bagus. Jadi saya melihat positif program ini, tujuannya bagus, alirkan dana yang pas, gitu ya. Tetapi saya wanti-wanti betul-betul efisien, tidak ada kebocoran, dan sampai kepada niat dan tujuan Presiden Prabowo. Baik. Keren guys, apa yang disampaikan.
Ini teman-teman siswa dan teman-teman mahasiswa kayaknya nggak nyampe otak dan logika mereka untuk dengarkan penjelasan dari Pak SBY ini. Menurut kalian gimana guys? Langsung saja tulis di kolom komentar. Like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.